Setelah menjalani operasi pendarahan otak sebanyak 2 kali, kondisi presenter sekaligus penyanyi Indra Bekti kini mulai membaik. Tanda-tanda kepulihan Indra Bekti juga mulai terlihat banyak hal yang sudah bisa dilakukan oleh suami dari Aldila Jelita itu. Hal itu tampak dari postingan sahabat dekat Indra Bekti sekaligus rekannya sesama presenter, Indy Barens. Indy membagikan kondisi Indra Bekti yang sudah mulai belajar berjalan. Melihat kondisi sahabatnya yang semakin membaik, Indy tidak dapat menutupi rasa kebahagiaannya. Ia pun tampak begitu girang dengan kondisi Indra Bekti yang mulai berangsur pulih. Maka, seperti inilah momen Indra Bekti sudah belajar berjalan dan melakukan aktivitas lainnya. Ada yang harusnya. Dadah! Jangan teriak. Boleh belum ya, Dok? Boleh. Tapi beong. Nggak tahu maksudnya. Enak yuk. Oh, udah bisa duduk, cakep banget. Betul, ini ya. Dari pertama lu sakit juga. Dokter, kemajuannya lumayan ya, Dok? Wah, bukan lumayan. Wow, Luar biasa. Karunia Allah. Amin. Alhamdulillah. Tapi jangan sering-sering merem. Kau harus lihat kecantikan wajah aku, Bekti. Aku nangis. Bekti, keren banget. You can do it. Anak-anak udah sempat ketemu Bekti, udah pelukan, udah segeran gitu. Aku ngeliat itu juga udah seneng banget. Terus yang kedua yang membuat lebih senang, selang-selang di tubuhnya tuh udah nggak ada, kecuali yang kemarin tuh aku lihat selang yang untuk drainase cairan di otaknya, di kepalanya itu masih ada. Tapi yang pasti kepalanya udah nggak diperban. Terus kulitnya juga, warna kulitnya sudah kembali seperti biasa gitu, lebih seger wajahnya gitu. Terus kalau soal ngobrol bicara, reaksi Bekti memang responnya cepet ya gitu, gak perlu nunggu lama untuk dia kayak ada loading dulu, enggak. Cuman ya dimaklumkan kalau ngobrolnya tuh sama dia masih suka skip gitu. Misalnya kita lagi ngomong apa, atau dia melenceng ngobrol apa, aku ingetin bahwa back on track lagi ngobrolin apa supaya dia tetap fokus apa yang kita omongin. Sama mungkin mohon doa buat pandangan mata Bekti sampai sekarang masih kabur, jadi dia belum bisa melihat jelas. Jadi kadang kalau dengerin suara atau aku pegang tangan dia baru dia ditanggi gitu, dia ditanggi. Nah cuman ya karena Bekti sama kita semua tuh dulu sering bercanda hari-hari ya, jadi kadang yang dia lakukan sekarang ini sama bercandaan kita dulu tuh sama gitu. Jadi aku mendoakan gini, ya mudah-mudahan ini memang udah semakin pulih, jadi ini memang bagian dari bercandaan gitu. Kalau nanti kan dilihat dulu, kan ada CT scan lagi, dilihat lagi kondisinya. Kalau semakin baik, tidak ada mungkin darah yang tersisa atau apa, itu kemungkinan mudah-mudahan bisa cepat pulang ya, entah Senin, entah Selasa. Insya Allah kalau memang sudah semakin baik bisa segera pulang. Oh ya, untuk makannya sendiri alhamdulillah banyak gitu, dan sudah mulai normal gitu ya, maksudnya nggak yang sedikit gitu. Kemudian untuk minumnya juga banyak, untuk pencernaannya juga baik, normal gitu. Kemudian yang dia lakukan ya selama ini ya paling berlatih angkat tangan, angkat kaki kayak gitu. Jadi biar motoriknya bergerak lagi lah. Itu terapi khusus? Enggak juga sih, ya memang dari kita keluarga ya, dari rumah sakit pun juga pasti mencoba untuk hal itu biar dia selama hampir 2 minggu ini kan dia baringan doang kan kaku ya gitu. Kalau aku lihat sih semuanya berprogres ya gitu. Kalaupun kendala yang tidak membuat sampai harus ada tindakan besar lagi sih gitu. Kalau kemarin mungkin karena baru mau pemulihan kali ya, badan juga lagi menstabilkan diri. Kemarin tuh yang masih up and down tensi, terkadang kalau tensinya naik dia gelisah gitu. Nah aku juga taunya dari Dila gitu. Tadi hari ini tensinya Bekti lagi naik. Jadi dia harus istirahat dulu. Kadang kalau lagi tensi lagi naik dia nggak bisa tidur, dia gelisah gitu, baru tidurnya jam 4 pagi gitu. Yang kayak gitu kan yang membuat dia belum bisa stabil, jadi belum bisa pindah ke ruang rawat biasa. Tapi mudah-mudahan di hari ini sih dia sudah kembali pulih, dan mudah-mudahan sih bisa cepat segera dilepas selangnya dan ke ruang rawat biasa.
Meski kondisi Indra Bekti sudah menunjukkan banyak kemajuan, Indy Barens masih menyimpan perasaan sedih kepada sahabat dekatnya itu. Sampai-sampai ia tidak kuasa menahan tangisnya. Air matanya terus mengalir saat menceritakan apa yang dilihatnya. Hal itu disampaikan Indy di hadapan Alvin Adam saat menjadi bintang tamu di program Alvin in Love. Indy yang sudah bersahabat cukup lama dengan Indra Bekti terlihat begitu sedih dengan apa yang dialami oleh Indra Bekti. Lantas apa yang membuat Indy tidak kuasa membendung tangisnya saat menceritakan kondisi Indra Bekti? Benarkah Indra Bekti mengalami kehilangan ingatan? Lantas, apakah yang membuat Indy tidak kuasa menahan air matanya? Ya kita gak bisa lama-lama saat itu, tapi itu benar-benar sekejap tapi rasa yang sedap buat aku ya. Bisa lihat progres Bekti di tanggal 6 Januari itu di hari Jumat. Terus bicara masih skip sih, masih agak loncat tapi tidak ngelantur ya. Cuma memang kadang pelafalan L dan R masih gitu. Misalnya nanti kan ya emang gitu. Tapi itu mungkin maksud aku masih ada progres yang memang harus dia pulihkan kembali fasenya gitu. Ya di tanggal 6 Januari itu memang aku mendapat info bahwa kalau keadaan Bekti semakin membaik, dia akan segera dipindahkan ke ruang rawat biasa. Kan aku senang banget ya Kak, maksudnya ngeliat dia di ICU aja kan gak kepengen ya. Maksudnya aduh maaf, dicengin banget tadi dia nanti di situ aja tuh gak mau gitu. Kita di rumah aja nggak tega. Ya terus ngeliat dia harus fight dan mungkin dia nggak tahu kalau dia lagi sakit gitu, beri support spirit buat dia gitu. Makanya aku cuma berharap di saat dia di ICU ataupun nanti dia balik ke kamar gitu, semoga dia juga mendapat vibe yang positif, Amin. yang nggak ada tekanan, yang bisa membuat dia happy gitu. Karena menurut aku kalau orang yang sedang mencoba untuk mengembalikan apa yang ada dalam pikirannya, memang lo harus ada memori yang bagus gitu sama orang-orangnya. Sebel deh, maaf ya. Nggak menyangka bahwa semua orang itu mendoakan dia gitu. Banyak Di luar mereka yang menyayangi kami karena kemarin ini nggak sering itu gitu. Cuman ya terkadang Toto dia suka inget siapa gitu. Kayak waktu itu aku lagi ngobrol sama Bekti, Toto dia ngomong, Tompi mana Tompi? Terus aku gini, hey, emang lu pikir gue harus ke Tompi? Terus, oh iya gitu. Kenapa dia panggil Tompi? Mungkin karena waktu terakhir sebelum musibah, tanggal 27, dia ada proyek kerjasama bareng dengan Tompi. Jadi mungkin itu yang kerekam di ingatannya dia gitu. Jadi dipanggil Tompi. Ya cuman mungkin karena dia masih belum bisa fokus aja, misalnya, Bekti foto dulu yuk. Misalnya aku ada handphone sini, Bekti foto ya gitu. Terus kalau aku nengok dia senyumnya gini. Dulu kita kalau bercanda gitu, Bekti foto ya Bekti. Misalnya Bekti gini, aku misalnya gini, gitu, emang suka begitu. Nah sekarang tuh dia begitu. Nah mudah-mudahan emang itu bagian dari bercandanya dia juga. Sama kedua ya memang dia karena belum bisa fokus kali ya, karena pandangan matanya belum jelas. Jadi kita mesti ingetin, hey kamera di sini, tapi dia langsung respon, oh iya bener, langsung gitu. Ya yang menyenangkan responnya cepet sih, nggak ngaco gitu. Minggu lalu ngomongnya masih R dan L tuh masih yang masih gitu. Kemarin ini nggak sering itu gitu. Ya, jadi Bekti itu kan anak lama ya, bahkan lebih lama dari yang lain-lain. Dalam arti kata gini, dia senang banget dengan lagu-lagu lama. Salah satunya adalah Nat King Cole. Nah bagus juga sih pada saat didengerin lagu itu, kan itu membuat ingatan dia bermain untuk hal-hal yang baik ya gitu. Membuat dia pasti seneng lah, apalagi yang Dila 24 jam di rumah sakit, meskipun tidak selamanya ada di ICU ya gitu, tapi kan paling tidak dia nggak pulang-pulang ke rumah karena kan juga pengen standby buat Bekti. Dan kita berdua saling ini kok, terkadang tanpa diminta Dila suka, Tendi Mas Bekti gini ya hari ini gitu. Aku juga kadang suka kirim makanan buat Dila, buat waktu anak-anak masih suka ke rumah sakit. Kalau sekarang kan udah masuk sekolah nih, aku ya paling nggak suka kirimin makanan gitu. Aku bilang, Dil gimana Bekti hari ini? Oh hari ini lagi tensinya lagi naik Tendi. Jadi apapun pasti Dila akan
akan info ke aku. Begitu pula kalau aku chat ke Cipta, adiknya dan kakaknya gitu, pasti akan ada informasi yang cepat. Tapi kalau buat aku dan Dila, Dila cepet kok responnya kalau aku bertanya soal keadaan Bekti.